الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Manusia ada dua jenis kelompok. Yang pertama adalah orang yang tidak mau atau bahkan tidak senang mengingat kematian. Sedangkan jenis yang kedua, orang yang senang ketika mengingat kematian. Orang yang tidak senang mengingat kematian, alasannya tidak lain likillati zadihi, karena sedikitnya bekal yang ia akan bawa menjumpai kematian. Orang yang tidak senang ketika di hatinya terbesit rasa takut kepada kematian, hati kecilnya berbicara atau merasakan takut karena orang tersebut kahafid dunia, ingin bersenang-senang, ingin bahagia ketika mereka hidup di alam dunia. Orang-orang seperti inilah yang disebut dalam syariat Islam sebagai madmumun, orang yang tercela, karena mati adalah merupakan perbuatan yang harus kita jumpai. Siap tidak siap, mau atau tidak mau, kita semua akan bertemu dengan kematian. Hal itu sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah: Qul innal mauta alladhina tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ketahuilah bahwa kematian itu sendiri yang akan menjumpai kalian. Dalam ayat lain Allah tegaskan: Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekuat apapun benteng yang menghalangi kita dari kematian, pasti kematian akan menjumpai kita. Walaupun kita berada di lubang semut sekalipun, kematian akan menjumpai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat kematian adalah merupakan perintah Allah dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya baginda Nabi bersabda: "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kenikmatan, penghancur kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian itu akan menambahkan khasyatan wa ta'haban wa isti'dadan. Orang yang senantiasa mengingat kematian, ketakwaannya kepada Allah akan bertambah, ketakutannya kepada Allah akan bertambah, persiapannya, bekalnya yang ia akan bawa menuju kematian akan ia tambah. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad selalu menekankan kepada umatnya agar senantiasa mengingat kematian, karena orang yang tidak mengingat kematian, lalai terhadap kematian, atau ketika hatinya mengingat kematian timbul rasa tidak senang dalam hatinya, orang tersebut disebut sebagai orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah bahwasanya law annal bahaim ta'lamu minal mauti ma ta'lamun ma akaltum saminan. Seandainya binatang ternak itu oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan, terus binatang ternak tersebut mengetahui tentang dahsyatnya kematian, maka kalian tidak akan pernah makan dari daging hewan ternak tersebut. Kalau hewan saja, binatang yang kita pelihara, andai Allah berikan ilmu pengetahuan padanya, ia akan takut terhadap kematian. Mengapa kita manusia yang jelas-jelas diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah malah benci, tidak senang, takut terhadap kematian? Walaupun hal itu disebutkan dalam Al-Quran suatu yang pasti, namun hakikatnya banyak di antara manusia yang hatinya ketika mengingat kematian rasa tidak senang ia akan rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja data yaumin, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke suatu masjid. Sesampainya di masjid, baginda menjumpai sebuah kelompok, suatu kaum yang yadhakun wa yatahaddatsun. Mereka asik bercerita, mereka asik tertawa. Kemudian baginda Nabi menegurnya, faqala udhkuril mautah ama walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, seandainya kalian tahu, lau alimtum ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, maka tentu kalian akan tertawa dengan sedikit, wala bakaitum katsira, dan tentu kalian akan banyak sekali menangis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah beranggapan hidup ini adalah suatu yang kekal, atau kita sudah sama-sama mengetahui kalau kita semua akan mati. Setelah kematian ada amrun ha'il, perkara yang begitu besar, perkara yang begitu dahsyat, yang semua orang pasti akan mengalaminya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, karena ajal masih ada. Belum tentu kita tahu nama kita besok adalah Abdullah. Bisa saja nanti malam, bisa saja besok pagi kita akan dipanggil oleh Allah menjemput kematian kita. Jangan sampai kita masuk dalam kategori firman Allah, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ketika siksaan Allah yang begitu pedih, baru kita akan menyesal. Ya hasrata, wahai alangkah meruginya aku, ala ma farrattu fi jambillah, terhadap apa yang telah aku sia-siakan dari sisi Allah. Atau jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal ketika kita sudah disiksa dengan siksaan yang amat perih. Ketika kita sudah disiksa di alam kubur kita, kita baru akan menyesal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Ya Allah, seandainya aku bisa kembali ke dunia, maka aku akan berjanji, ya Allah, aku akan menjadi orang yang baik. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat kematian, agar hati kita tidak menjadi keras sekeras batu, agar hati kita tidak hanya memikirkan urusan duniawi yang akhirnya akan menimbulkan bintik hitam yang dinamakan hubbud dunia, atau cinta kepada dunia, yang mana cinta kepada dunia akan membuat kita lupa kepada kematian. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala keburukan. Orang yang cinta kepada dunia, yang pertama ia akan rasakan, ia akan takut ketika mengingat kematian.
Orang yang cinta kepada dunia, hatinya akan senantiasa lupa kepada Allah. Dan orang yang lupa kepada Allah tidak menutup kemungkinan dia akan mati dalam keadaan tidak membawa Islam dan iman. Wal'iyadu billahi min dhalik. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين بنية خالصة وقلب سليم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعله كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Engkaulah zat yang maha berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Maka pada kali ini ya Allah, kami bermunajat, kami berkumpul di sini untuk memohon dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, jadikanlah kami semua ya Allah, anak dan istri kami, orang-orang tua kami ya Allah, orang-orang yang husnul khatimah ketika meninggal dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Ya mujibas sa'ilin, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan kami yang ada di sini ya Allah, ada di antara kami sebuah dosa melainkan Engkau telah mengampuninya ya Allah. Jangan biarkan ya Allah di antara kami ini Allah ada hajat-hajat yang tidak Engkau kabulkan ya Allah, dari urusan dunia maupun urusan ukhrawiyah ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Buatlah hati kami selalu senantiasa mengingat kematian ya Allah. Dekatkanlah diri kami ya Allah kepadamu ya mujibas sa'ilin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.